Semangat pagi. Hai Sobat Kreatas, perkenalkan nama saya Julian Christian Manurung dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia dengan NIM 253307621061. Pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit dengan kaitannya pada produktivitas dengan prinsip kurang, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Video ini tidak hanya membahas teori fisiologi tanaman, tetapi juga analisis pengaruh kondisi di lingkungan terhadap hasil produksi kelapa sawit di lapangan. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan oleh tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Pada tanaman kelapa sawit, proses ini akan sangat penting karena hasil dari fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan tanaman dan pembentukan tandan buah segar. Hasil dari fotosintesis berupa glukosa akan digunakan tanaman sebagai sumber energi. Hubungan dengan penyerapan air dan hara. Fotosintesis sangat dipengaruhi oleh penyerapan air dan unsur hara. Air dibutuhkan sebagai bahan utama fotosintesis, sedangkan unsur hara seperti nitrogen, magnesium, dan kalium membantu pembentukan klorofil dan membuka stomata. Jika tanaman kekurangan air atau nutrisi, maka fotosintesis akan terganggu. Contohnya, saat musim kemarau panjang, stomata daun menutup untuk mengurangi penguapan. Namun, kondisi ini menyebabkan penyerapan karbon dioksida menurun, sehingga laju fotosintesis ikut turun. Hubungan dengan pertumbuhan tanaman. Hasil fotosintesis digunakan tanaman untuk pertumbuhan akar, batang, daun, dan pembentukan buah. Pada fase tanaman belum menghasilkan energi, hasil fotosintesis lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan vegetatif. Sedangkan pada fase tanaman menghasilkan energi digunakan untuk pembentukan bunga dan tandan buah segar. Pengaruh faktor lingkungan. Fotosintesis pada tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Faktor lingkungan menentukan apakah proses pembentukan energi pada tanaman dapat berlangsung secara optimal atau justru mengalami hambatan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis yaitu cahaya matahari, suhu, ketersediaan air, kelembapan, dan unsur hara. Cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Kelapa sawit membutuhkan intensitas cahaya yang cukup tinggi karena tanaman ini termasuk tanaman tropis yang tumbuh optimal di daerah terbuka. Jika cahaya matahari cukup, maka daun mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan batang, pelepah, akar, serta pembentukan tandan buah segar. Suhu juga sangat mempengaruhi aktivitas fisiologi tanaman kelapa sawit. Suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat kerja enzim fotosintesis, sehingga pembentukan makanan menjadi lambat. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan proses respirasi tanaman. Respirasi yang berlebihan menyebabkan energi hasil fotosintesis lebih banyak digunakan untuk mempertahankan
kehidupan tanaman daripada untuk pertumbuhan dan pembentukan buah. Air merupakan bahan utama dalam proses fotosintesis dan juga berfungsi menjaga tekanan tugor sel tanaman. Kelapa sawit membutuhkan ketersediaan air yang cukup agar proses fisiologis berjalan normal. Ketika terjadi kekurangan air, tanaman akan menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air melalui proses transpirasi. Namun, penutupan stomata menyebabkan karbon dioksida dari udara sulit masuk ke daun. Unsur hara. Fotosintesis juga dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara dalam tanaman. Unsur nitrogen membantu pembentukan daun dan jaringan tanaman. Magnesium berperan penting dalam pembentukan klorofil. Sedangkan kalium membantu proses buka tutup stomata. Apabila tanaman kekurangan unsur hara, daun akan mengalami gangguan fisiologis seperti menguning, pertumbuhan terhambat, dan kemampuan fotosintesis menurun. Kelembapan dan kondisi lingkungan. Kelembapan udara dan kondisi lingkungan sekitar juga mempengaruhi fotosintesis. Lingkungan yang terlalu kering dapat meningkatkan penguapan air dari daun sehingga tanaman lebih cepat mengalami stres air. Selain itu, kondisi tanah yang rusak, erosi, atau drainase buruk dapat menghambat penyerapan air dan unsur hara oleh akar tanaman. Penerapan prinsip Hurang. Fast berarti tanaman memiliki kecepatan pertumbuhan dan respon fisiologis yang baik. Fotosintesis yang optimal membuat tanaman menghasilkan energi lebih banyak sehingga pertumbuhan berlangsung lebih cepat. Unggul berarti tanaman memiliki kualitas fisiologis yang baik, sehat, dan produktif. Tanaman dengan fotosintesis optimal biasanya menghasilkan tandan buah lebih besar dan produktivitas lebih tinggi. Responsif berarti tanaman mampu merespon perubahan lingkungan. Saat kekeringan, stomata menutup untuk mengurangi kehilangan air. Namun kondisi ini menurunkan fotosintesis sehingga produksi buah ikut menurun. Akuntabel berarti kondisi fisiologis tanaman dapat diukur dan dipantau. Contohnya, melalui data pertumbuhan tanaman, jumlah pelepah, warna daun, dan hasil panen tandan buah segar. Berkelanjutan berarti menjaga keseimbangan antara produktivitas tanaman dan lingkungan. Pengelolaan air, pemupukan berimbang, dan konservasi tanah membantu menjaga fotosintesis tetap optimal dalam jangka panjang. Analisis nyata di lapangan. Dalam kondisi nyata di lapangan, proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit sering dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan kondisi lingkungan, terutama pada terjadi musim kemarau panjang. Pada saat curah hujan rendah dalam waktu yang lama, kandungan air di dalam tanah menurun, sehingga akar tanaman kesulitan menyerap air. Padahal, air merupakan salah satu bahan utama dalam proses fotosintesis. Ketika tanaman mengalami kekurangan air, tanaman akan melakukan mekanisme pertahanan dengan menutup stomata pada permukaan daun untuk mengurangi penguapan air. Namun, penutupan stomata menyebabkan karbon dioksida dari udara tidak dapat masuk secara optimal ke dalam daun. Kesimpulan dari video saya,
Fotosintesis merupakan proses penting yang menentukan pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit. Proses ini dipengaruhi oleh air, unsur hara, cahaya, suhu, dan kondisi lingkungan lainnya. Melalui prinsip Hurab, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan, kita dapat memahami bagaimana fisiologi tanaman mendukung produktivitas sawit secara optimal. Sekian dari video saya, terima kasih.